santri ini sebuah istilah yang mungkin khas Indonesia ya, khas Indonesia. Jadi bukan istilah yang muncul dari khasanah dunia pendidikan Islam pada umumnya, tapi khas dunia pendidikan Islam Indonesia karena memang proses Islamisasi di Indonesia ini unik, mungkin tidak dijumpai di wilayah lain, yaitu sebuah wilayah yang tidak pernah ada penaklukan secara militer, tetapi penduduknya dengan sukarela mau untuk memeluk agama Islam. Ini berbeda halnya dengan proses yang terjadi di India misalkan. Kalau kita belajar tentang sejarah umat Islam di India, ya, sejarah umat Islam di India, itu umat Islam pernah berkuasa di India itu selama 500 tahun oleh dinasti Mughal sejak abad ke-15 ya 1400 sekian sampai abad ke-20. Itu ada kesultanan besar di India namanya Kesultanan Mughal. Tetapi uniknya, meskipun India itu diperintah selama 500 tahun oleh penguasa muslim, penduduknya yang mau beralih ke agama Islam itu hanya sekitar 20%. Jadi sampai sekarang umat Islam di India itu masih merupakan umat yang minoritas, meskipun 500 tahun mereka menjadi penguasa politik. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran dari hal ini adalah bahwa ternyata keislaman sebuah bangsa, ya, keislaman sebuah bangsa itu tidak ditentukan hanya oleh faktor kekuasaan politik semata, di mana di India pernah terbukti umat Islam itu menjadi penguasa kekuasaan politik selama 500 tahun. Tetapi penduduk India itu hanya 20% yang mau pindah ke agama Islam. Ini penting bagi kita untuk melihat, memperluas wacana dakwah kita, bukan hanya sekedar wacana politik. Seringkali ketika kita berbicara tentang sejarah Islam, ya kan, tentang sejarah Islam, kita bicaranya itu tentang sejarah politik. Betul enggak? Coba kalau saya mau tanya, sejarah Islamisasi di Jawa itu sejak kapan? Bayangannya mesti sejak munculnya kerajaan Islam Demak. Ingat, sebelum Demak seolah-olah Islam belum ada. Kalau Indonesia ini pengen jadi Islam, itu ya, maka umat Islam harus jadi penguasa di Indonesia, dalam pengertian yang menjadi presidennya itu dari kalangan partai Islam atau yang lainnya. Bayangan kita seperti itu, seolah-olah politik itu segalanya. Padahal di dalam agama ini seringkali, kalau kata Pak Kunto Wijoyo, realitas politik itu kadang-kadang bertentangan dengan realitas keagamaan. Ketika keagamaan itu dalam posisi yang jatuh, bisa politik itu dalam posisi yang jatuh, bisa jadi keagamaannya itu malah meningkat. Ini yang akan coba kita telusur nanti. Lalu sebetulnya apa sih yang menyebabkan orang Islam, orang Indonesia itu akhirnya mau memeluk Islam, dan kemudian sumbangan apa saja yang diberikan oleh umat Islam kepada bangsa yang bernama Indonesia ini. Tapi sebelumnya, karena saya berhadapan dengan santri, saya ingin mengerti sedikit, mencoba memahami sedikit dulu apa yang ada di benak adik-adik santri ini tentang Indonesia, tentang umat kita dan sebagainya. Saya ingin tanya, ketika saya mengatakan kebudayaan Jawa, ya, kata kuncinya budaya Jawa, ya. Budaya Jawa ini
budaya yang muncul dari agama Islam atau dari agama Hindu Buddha? Coba, yo, dijawab yang siapa yang bisa jawab, silahkan. Kalau kita mendengar kata budaya Jawa, ya, itu yang ada di benak kita, di otak kita, budaya Jawa itu terbentuk oleh agama Buddha, ya. Isi dari budaya itu agama Hindu dan Buddha, atau isi dari budaya Jawa itu Islam. Sebagai contoh lah, saya ambil contoh sekalian, ambil contoh yang jelas. Tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari selamatan kematian di masyarakat itu dari Islam atau dari Hindu Buddha? Ya, siapa yang bisa jawab? Nggak usah takut, nggak, silahkan. Ada yang ya, santri bukan? Hah? Nah, alasannya? Karena artinya dari Islam, tapi kebanyakan orang-orang Jawa itu menyerapi makna kata dari Islam itu lebih dari sebagaimana pikiran dia sendiri. Maksudnya? Maksudnya silakan. Lebih jelas lagi. Enggak apa, santai saja. Lebih jelas lagi. Ya. Gimana? Dari Islam asalnya gimana? Kenapa dia dari budaya dari Islam? Karena sejatinya memang di dalam Islam itu sendiri itu mungkin penjelasan ayat dan Qur'annya ada, akan tetapi orang-orang masyarakat dari adat Jawa itu menyerapi dari makna ayat tersebut itu. Dia cara menyerapinya. Berarti yang dari Islam maknanya saja. Kalau yang 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya. Ada lagi yang punya pendapat? Silakan. Ya, monggo. Budaya Jawa terbentuk dari singkit, jadi bercampur di antara budaya Hindu Buddha. Kemudian ketika Islam masuk, diberi warna Islam. Sinkretisme Hindu Buddha dengan Islam. Oke, menarik. Ada lagi yang lain. Ini nanti basisnya kita nanti berangkat dari ini dulu, fenomena dulu. Yang lainnya lagi punya pendapat lain lagi, silahkan. Ya, monggo. Dari? Silahkan. Yang jelas. Silakan yang jelas. Islam kejawen. Maksudnya apa? Kejawen itu maksudnya seperti apa? Oke, ya, betul. Dah. Baik. Saya ingin cerita sedikit dulu, ya. Bentar. Kok tidak ada di sini? Sebentar. Ini biar lebih jelas gambarnya. Nah, kalau kayak gini nih dari mana nih? Ini kan masih sering kita temui nih. Kok mati? Ini. Ini Islam apa Hindu Buddha? Hindu Buddha.
Ini Islam apa Hindu-Buddha? Kalau ini mungkin agak kurang jelas ya karena pakai whiteboard ya. Jadi ini adalah prosesi Jumat Agung. Prosesi Jumat Agung itu prosesi kalau orang mau Natalan itu kan biasanya adalah prosesi Jumat Agung mengenang kematian Yesus. Jadi umat Kristen itu biasanya itu mengadakan parade, ada yang membawa salib sebagai simbol penderitaan Yesus ya, untuk menceritakan bagaimana penderitaan Yesus sejak dia ditangkap sampai dibawa ke tiang salib. Nah, ini menariknya ini terjadi di Magelang. Prosesi Jumat Agung, jadi parade yang membawa salib melambangkan penderitaan Yesus itu di tengah jalan disambut oleh rombongan hadroh. Ini potret umat kita ya. Jadi nanti adik-adik ketika selesai nyantri ya, itu masuk berhadapan dengan umat yang masih beragam seperti ini, dengan umat yang masih merayakan sedekah laut ya. Ada yang tadi mencoba saking tolerannya, kemudian mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan ritual agama lain. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mengkaji sejarah. Sebetulnya bagaimana sih proses islamisasi yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di masyarakat kita, sehingga sampai sekarang masih kita jumpai fenomena-fenomena seperti ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti cara kita ketika berhadapan ya dengan fenomena-fenomena seperti itu, karena cara menghadapinya berbeda. Misalkan beberapa waktu yang lalu di Keraton Jogja ya, ketika akan diadakan sedekah laut ya, kemudian beberapa teman kita yang Muslim, kelompok Islam tidak setuju. Akhirnya kemudian malam hari ketika perangkat bersedekah laut itu sudah disiapkan, esok harinya mau diadakan sedekah laut di pantai selatan, beberapa kelompok Muslim yang tidak setuju datang kemudian menghancurkan peralatan sedekah laut tersebut. Tidak diketahui siapa yang melakukan penghancuran itu. Tetapi dengan cara yang seperti itu, image dakwah Islam itu mendapatkan respon positif apa negatif di masyarakat. Nah, ini pentingnya bagi kita. Mengapa kita perlu mengenali masyarakat kita? Mengapa kita mengenali kebudayaan umat kita, sehingga nanti ketika adik-adik lulus dari pesantren mau dijawab berbeda masyarakat, tahu nih, oh cara masuknya seperti apa, cara membahasakan Islam kepada mereka seperti apa. Karena bangsa kita itu bangsa yang telah mengalami perjalanan panjang kehidupan. Perjalanan panjang kehidupan. Dan sekali lagi yang keliru adalah seperti yang saya lihat tadi, ada tradisi sedekah laut, sedekah bumi, kemudian mayoritas langsung mengatakan itu Hindu dan Buddha. Ini perlu diluruskan kalau menurut saya. Kenapa? Karena nanti kalau menurut buku ini, jadi ini buku yang termasuk harus dikoleksi oleh Ma'had Salman Al-Farisi, yaitu karya Dr. Duroruddin Mashhad. Dr. Duroruddin Mashhad ini adalah seorang peneliti senior di LIPI ya. Beliau keislamannya sangat bagus. Beliau meneliti bagaimana sejarah Islam di Papua, sejarah Islam di Bali ya. Dan itu sudah diterbitkan juga. Karya-karyanya itu research. Jadi bukan hanya sekedar mencatat tradisi lisan masyarakat, tapi riset hasil penelitian. Nah, di buku ini Dr. Duroruddin Mashhad merunut bagaimana kok sampai muncul di orang Jawa itu, meskipun semuanya mengaku sebagai Muslim,
Tapi kok ada Islamnya itu yang sudah dikategorikan sebagai santri, ada juga kelompok Islam yang Muslim tetapi dia masih disebut sebagai kelompok abangan. Itu seperti apa? Ternyata prosesnya itu cukup panjang. Kata Dr. Dududdin Mashhad, sebetulnya Nusantara ya atau Jawa itu tidak pernah menjadi sebuah peradaban Hindu-Buddha. Karena apa? Yang menjadi Hindu-Buddha kalau di masyarakat Jawa dan keumuman di Kepulauan Nusantara itu hanya kalangan istananya saja. Jadi kalau seorang peneliti senior yang sudah meninggal namanya Dr. Agus Sunyoto, penulis buku Atlas Wali Songo, dia menyebut keagamaan orang Jawa itu terbagi antara istilahnya wong jobo dengan wong jero. Wong jero itu orang yang tinggal di sekitar istana. Mereka lah yang Hindu-Buddha itu ya hanya keluarga Brahmana, keluarga bangsawan, ya, dan para pedagang besar yang hidupnya itu dekat dengan istana. Nah, sementara keumuman masyarakat Jawa itu punya agama sendiri yang oleh Ki Agus Sunyoto disebut sebagai agama Kapitayan. Apa agama Kapitayan? Kata Kapitayan itu berasal dari kata pitoyo atau percaya. Orang Jawa pada masa lalu itu punya kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan yang disebut Tuhan yang Maha Tinggi itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun, tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Makanya disebut sebagai Tan Kinoyo Ngopo, tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, tidak bisa dipadankan dengan apapun. Nah, itu Tuhan yang Maha Tinggi, makanya disebut sebagai Tuhyang. Tuhyang itu artinya petinggi ya, dewa tertinggi, Tuhan yang tertinggi, ya, Tuhan yang tertinggi, Tuhyang. Itu sebagai penunjuk adanya di mana pengingat akan adanya Tuhan itu kemudian dibangun di wilayah-wilayah strategis, itu namanya tugu. Makanya senjata saktinya orang Jawa karena itu terikat dengan kekuasaan Tuhan namanya tumbak, mesti ada tunya, kata tunya. Ini bisa dibaca di bukunya Atlas Wali Songo karya Ki Agus Sunyoto. Nah, nanti kepercayaan orang Jawa yang lagi selain Tuhan yang Maha Tinggi itu juga ada penguasa-penguasa wilayah. Ini bukan Tuhan, tapi dia semacam gubernur yang ada di bumi ini. Ya, namanya bukan Tuhyang tetapi Dahyang. Dahyang itu penguasa wilayah tertentu. Makanya orang Jawa itu percaya Dahyang yang tunggu sungai, Dahyang yang tunggu hutan, yang penjaga gunung, itu masing-masing punya sebutan sendiri. Yaitu konstruksi kepercayaan orang Jawa asli. Jadi yang Hindu-Buddha itu hanya dari kalangan keraton. Mayoritas masyarakat Jawa itu tidak kenal dewa-dewa Hindu-Buddha. Mereka taunya Hindu. Kata Syed Naqib Al-Atas itu hanya pengaruh di keseniannya saja, kesenian wayang yang dominan. Tapi kalau bagi orang Jawa, dewa itu tidak selamanya disembah, gitu ya. Karena ada dewa-dewa yang malah jadi bahan guyon kalau di masyarakat Jawa. Seperti kalau nonton wayang keluar Dewa Narodo, itu mesti malah jadi bahan guyon karena tubuhnya pendek, gemuk, ya. Itu jadi bahan guyon. Nah, nanti bukti dari kuatnya peradaban Hindu-Buddha itu hanya di keraton, itu adalah pengaruh kuat dari bahasa Sanskerta pada bahasa Jawa, ya. Jadi banyak kosakata Jawa itu yang merupakan serapan dari kosakata Hindu yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta itu bukan bahasa tutur atau bukan bahasa percakapan. Di India sendiri tidak ada orang ngobrol dengan bahasa Sanskerta, itu tidak ada. Karena bahasa Sanskerta itu adalah bahasa kitab suci, bahasa suci, bahasa sastra yang hanya digunakan untuk menuliskan kisah-kisah suci dan kemudian untuk menuliskan teks-teks keagamaan. Jadi bahasa India yang berpengaruh terhadap bahasa Jawa
itu adalah bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa sastra tingkat tinggi atau bahasa kitab suci. Dan itu pengaruhnya yang paling kuat itu juga hanya ada di keraton. Nanti kalau bahasa Sanskerta, yang terpengaruh bahasa Sanskerta itu cirinya itu ada tingkatan-tingkatan bahasa yang cukup tinggi ya. Nah, bahasa Sanskerta banyak bahasa kromo inggilnya. Makanya kalau kita perhatikan bahasanya orang Jawa yang dekat dengan keraton dengan bahasanya orang Jawa yang jauh dari keraton itu beda jauh. Ada yang dari Kebumen. Ada yang dari Kebumen. Tegal. Ada. Itu kalau dengerin orang Jogja bicara gimana? Aneh enggak? Kalau yang dari Jogja Solo kalau dengerin temennya yang dari Tegal ngobrol, itu aneh enggak bahasanya? Iya kan? Orang ngapak, orang penak. Kalau saya tinggalnya di Purworejo, Purworejo itu sudah peralihan. Jadi kalau Purworejo tempat saya yang kecamatan Purwodadi itu masih dekat dengan Jogja, bahasa Jawanya masih bahasa Jawa Jogja. Kalau yang Kutoarjo ke barat, ya Pituruh, kemudian Butuh sampai Perembun itu masih sudah pakai ngapak. Jadi kalau di sana nggak ada sego, orang mangannya sega. Itu menunjukkan jadi pengaruh kuat agama Hindu itu sebetulnya ada hanya di keraton saja. Itu sebabnya misalkan banyak orang mengatakan bahwa orang yang beragama orang yang beragama Hindu itu kan menghormati binatang suci, hewan suci yaitu sapi. Sehingga untuk menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh Hindu Buddha di Jawa adalah menunjuk kepada daerah Kudus yang di sana sapi dilarang disembelih. Bahkan sampai sekarang kalau kita makan di Kudus itu kita tidak makan daging sapi. Soto Kudus itu dari soto kerbau. Tetapi yang saya tanyakan, kalau memang benar bahwa pengaruh Hindu Buddha itu kuat dengan ditunjukkan bahwa di Kudus ada larangan menyembelih sapi, itu kalau di daerah lain ada tidak larangan menyembelih sapi? Di Solo ada nggak larangan menyembelih sapi? Di Karanganyar, di Purworejo tidak ada. Di Wonosobo, di Kebumen tidak ada. Itu berarti di Wonosobo, di Kebumen, di Solo, di Jogja pengaruh Hindu Buddha kuat atau tidak? Karena kalau kuat berarti paling tidak sisa-sisa kepercayaan lama ya, tradisi tidak menyembelih sapi itu mesti masih berlangsung sampai sekarang. Tapi kenyataannya tidak ada. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Hindu dan Buddha itu hanya kuat di daerah yang dekat dengan keraton, di lingkungan keraton. Ya. Sehingga kata Dr. Duduruddin Mashad, mengapa kemudian terjadi proses islamisasi yang sangat kuat? Karena sebetulnya yang lebih banyak diislamkan oleh para wali, yang lebih banyak diislamkan oleh para ulama kita adalah kaum Kapitayan tadi. Ya. Jadi islamisasi di Indonesia, islamisasi di tanah Jawa itu lebih banyak islamisasi orang yang menganut agama lokal, ya. Kemudian diubah menjadi agama Islam. Sedangkan islamisasi di kalangan keraton itu nanti memakan waktu yang cukup panjang. Nah, mengapa kemudian akhirnya orang Kapitayan ini menjadi muak dengan keagamaan Hindu? Nah, ini harus kita. Yang pertama, kalau saya mengutip pendapat dari Profesor Dennis Lombard, ya. Nah ini Presiden Lombard adalah pada saat itu ada kecenderungan dari penguasa Hindu Buddha yang berkuasa di tanah Jawa itu pernah keranjingan membangun candi. Jadi hobinya membangun candi.
Sehingga kita dapat melihat di tanah Jawa ini banyak peninggalan candi-candi besar seperti Borobudur, Prambanan, ataupun candi-candi yang cukup kecil di Candi Mendut, Candi Jago dan sebagainya. Mungkin daerah sini kalau ditelusur juga ada peninggalan berisi candi itu. Nah, bisa dibayangkan kalau pada masa lalu Fir'aun membangun piramid itu kemudian dia menindas orang Yahudi jadikan budak untuk membangun piramid. Kira-kira kalau Candi Borobudur itu bisa dibangun 10 orang, 100 orang, atau harus dibangun ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang pada masa itu. Menata batu ya, bukan bata ya, batu-batu besar menjadi bangunan sebesar Borobudur. Kemudian nanti masih dipahat reliefnya sedemikian detail dan teliti, itu kira-kira membutuhkan berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu tenaga kerja. Kemudian kira-kira tenaga kerjanya itu dibayar oleh raja atau dipaksa kerja gratisan. Nah, itu sebabnya kata Profesor Sudin Lombat, kerajaan-kerajaan yang hobi membangun bangunan candi besar, membangun bangunan candi batu yang besar itu akhirnya kerajaannya bangkrut karena ditinggalkan oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakatnya memilih untuk keluar pergi dibanding dia ada menjadi rakyat di sebuah wilayah yang setiap hari oleh rajanya dipaksa untuk bekerja bakti membangun candi. Sehingga ternaknya tidak diurusi, ladangnya terbengkalai, sawahnya terbengkalai, sehingga mereka memilih keluar. Dan akhirnya kemudian banyak orang Jawa yang memilih tinggal di pelabuhan-pelabuhan, di mana di pelabuhan-pelabuhan itulah mereka mulai bertemu secara masif ya, secara dalam jumlah besar dengan para pedagang muslim yang memang sudah sejak lama menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara, khususnya di Jawa ini sebagai pelabuhan tempat mereka singgah sebelum mereka melakukan perjalanan sampai ke Cina. Ini Nah ini jadi dulu dua kekuatan ekonomi utama dunia itu adalah Jazirah Arab dan Persia dan Cina. Sehingga relasi dagang antara pedagang Arab dengan pedagang Cina itu sudah berlangsung berabad-abad. Ribuan tahun sebelum Masehi itu sudah berlangsung. Kalau lewat darat itu mereka nanti lewat jalur sutra. Kalau lewat laut, nah ini rute kapal-kapalnya seperti ini ya. Mereka nanti singgah dulu di India, dari India nanti singgah di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Malaka, dan kemudian melangsungkan perjalanan panjang lagi sampai ke Cina untuk berdagang. Sehingga memang antara abad ke-5 Masehi ya sampai abad ke-10 Masehi, tahun 500 sampai 1000 Masehi, itu Indonesia itu merupakan jalur utama perdagangan laut antara Persia, Cina dengan Persia, Arab dengan Cina, timbal balik. Pedagang Cina kalau mau ke Arab lewat Indonesia, pedagang Arab kalau mau ke Cina itu juga lewat Indonesia. Itu sebabnya kalau kita perhatikan nanti pengaruh bahasa yang sangat kuat ya di bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Persia dan bahasa Cina. Itu pengaruhnya cukup kuat. Nah, sehingga tadi ketika kemudian tadi orang-orang yang pergi dari pusat-pusat kerajaan yang hobinya membangun candi tadi, mereka kemudian tinggal daerah-daerah pelabuhan. Mereka menjadi sudah terbiasa
berkomunikasi, berdialog dengan para pedagang Arab, Cina, Persia dan sebagainya. Itu awal. Akhirnya kemudian agama Islam yang banyak dianut oleh para pedagang. Jadi para pedagang dulu, pedagang Cina dulu, itu juga mayoritasnya itu pedagang dari kanton Cina Muslim. Jadi ada sebuah penelitian tentang orang-orang Cina pada masa Majapahit. Ternyata orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia pada masa Majapahit itu hampir semuanya merupakan Cina Muslim. Hanya saja madhab mereka nanti madhab Hanafi, bukan Syafi'i. Ya. Nah, ini tentu menarik. Kalau sekarang di Indonesia kok orang Cina identik dengan Kristen, ya kan? Kalau kita ketemu teman Cina kan kalau agamanya tidak Kristen, Buddha atau Konghucu. Yang Islam kan sedikit sekali. Nah, ini tentu harus menjadi proses evaluasi. Mengapa pada masa Majapahit dulu orang Cina yang ada di Majapahit itu kok bisa dipastikan dia Muslim, sementara kok sekarang tidak? Ini ada kesalahan sejarah apa? Ini pentingnya kita nanti belajar sejarah. Mulai terjadi pertemuan yang sangat intens, nanti ditambah lagi kemudian ketika Hindu Buddha itu mengalami kejatuhan. Kok nge-lag sebentar. Oh, ini anunya nggak bisa di. Nah, ini. Ketika Hindu Buddha ini mengalami kejatuhan moral di kalangan para politisinya akibat perkembangan sebuah sekte Hindu Buddha yang menyimpang. Sekte Hindu Buddha yang ekstrim namanya Buddha Shiva Bhairava Tantra. Nah, apa salah satu ciri dari agama Buddha Shiva Bhairava Tantra ini? Ini adalah agama yang dekat dengan sihir. Ya. Jadi istilahnya tradisi mereka itu dekat dengan mantra-mantra pemujaan, ada nanti juga tumbal ya pada saat pemujaannya yang kemudian ditujukan untuk kepentingan-kepentingan awalnya gitu ya. Awalnya itu orang Hindu Buddha itu diyakini kalau dia meninggal dia tidak langsung ke akhirat atau nirwana. Ya, dilihat dulu kalau dia belum layak ke nirwana maka dia reinkarnasi, menjelma menjadi makhluk yang lain lagi. Gitu ya, sampai akhirnya dia dipandang di pantas, akhirnya dia nanti baru masuk ke nirwana, sehingga ada lingkaran kesengsaraan samsara di dunia ini. Nah, tujuan ritual Bhairava Tantra ini memotong ritus itu, ya memotong siklus itu supaya ketika orang mati bisa langsung masuk ke nirwana. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip itu dilarang agama, sampai akhirnya mereka jengah dengan kejahatan itu dan akhirnya dia nanti bisa dalam posisi mandita atau mensucikan diri. Tingkatan tertingginya nanti kalau dia itu bisa mokso itu bagaimana bisa masuk ke nirwana tanpa melalui proses kematian. Nah, ritualnya seperti apa? Ini diungkapkan oleh Profesor Rashidi. Mohon maaf, ini di komputernya kok hang. Sementara kalau digerakkan di sini bisa. Apa? Tadi di komputernya tidak bisa. Ya. Ini misalkan upacara yang terkenal, upacara Molimo, ya, upacara Molimo. Upacara Matsya, makan ikan gembung beracun, ya. Kemudian Manuyo, minum darah dan makan daging gadis yang jadikan kurban. Madya, minum minuman keras sampai mabuk. Mutro, menari sampai ekstase. Dan Maituno, mohon maaf, ritual seks massal di sebuah lapangan yang bernama Sitra. Jadi ini adalah ritual para petinggi. Ini yang melakukan ritual bukan orang-orang sembarangan, tapi para petinggi, para bangsawan, dengan tujuan setelah melakukan ritual ini mereka bersemedi dan mereka mendapatkan kesaktian. Kalau Karangpandan ini dekat dengan jejaknya, makanya saya tadi usul ini candi yang di dekat Karangpandan.
Ada yang pernah ke sana? Candi Sukuh. Nah, ini candi peninggalan akhir Majapahit. Makanya saya tadi usul ke Pak Ustadznya, kalau bisa ada kuliah lapangan ya, langsung ke Candi Sukuh. Nanti yang pinter tentang sejarah Jawa itu Dr. Susianto, nanti dijelaskan langsung di tempat itu, insya Allah anunya kuat, kesannya kuat, dan menjadi pemancing ya untuk belajar lebih lanjut tentang budaya Jawa. Ada satu lagi ritus yang tidak kalah mengerikannya bagi orang Jawa, yaitu ritus kematian. Ya, pada masa lalu kalau ada bangsawan yang meninggal, ya, itu dia dibakar dalam upacara yang disebut sebagai upacara ngaben. Ya, upacara ngaben. Sekarang di Bali juga masih berlangsung ya. Tapi pada masa lalu itu yang dibakar bukan hanya saja yang meninggal. Kalau ada seorang suami meninggal, maka untuk membuktikan kesetiaan istri pada suami, maka nanti pada saat mayat sang suami itu dibakar, maka istrinya juga harus ikut dibakar hidup-hidup bersama jenazah sang suami. Namanya upacara sati. Ya. Ini mengambil contoh dari perjalanan hidup Dewi Satyawati. Nanti dicari dalam sejarah kultur Hindu. Nah, ada seorang peneliti asal Korea namanya Profesor Koh Yung Hun. Beliau menuliskan Islam di Indonesia ini bergerak mendapatkan simpati dari masyarakat Jawa ketika Hindu dan Buddha saat itu terjatuh pada degradasi moral, terutama dengan upacara bakar mayat ini. Karena kemudian upacara sati ini yang terbesar dalam catatan Profesor Koh Yung Hun itu ada di Blambangan. Pada saat raja terbesar Blambangan, Tawang Alun, ya, itu meninggal karena dia seorang raja, maka ikut dibakar bersama dengan jenazah sang raja, dibakar hidup-hidup loh ya. Itu ke 471 istrinya. Sehingga bisa dibayangkan ketika agama itu tidak lagi mampu memberikan perasaan nyaman, ketenangan hidup kepada masyarakat, maka dipastikan masyarakat akan meninggalkan agama tersebut secara massal, secara bersama-sama. Nah, pada saat itu, ketika puncak-puncak ritual ini itu terjadi, gitu ya, itu pada saat yang bersamaan itu Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu sedang mengirimkan pasukan dalam rangka ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah muncul di Sumatera. Salah satunya adalah kerajaan Pasai yang ada di Aceh. Nah, Pasai ini meskipun kerajaan kecil, itu dikenal sebagai pusat keilmuan Islam karena banyak sayyid, ya, banyak habaib yang datang ke Pasai dan mendirikan perguruan di sana. Jadi Islam di Indonesia ini berkembang secara politik. Saya cerita, makanya selalu ada hikmah di balik musibah. Ketika Baghdad jatuh, diruntuhkan oleh pasukan Mongol, pusat keislaman itu kan berpindah ke Mesir, ke kerajaan Mamluk, itu ya. Nah, relasi antara Mesir dengan Nusantara itu cukup dekat, gitu ya. Karena kemudian rute-rute dagangnya berubah, sehingga akhirnya kemudian terjadi kedekatan hubungan politik antara kerajaan-kerajaan di Aceh dengan dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Itu sebabnya raja-raja Pasai itu gelarnya sama dengan raja-raja Mamluk. Nanti dipelajari, itu ditulis dalam buku Buya Hamka yang judulnya Sejarah Umat Islam, tebal bukunya. Itu salah satu buku juga yang menurut saya pesantren Salman Al-Farisi ini harus punya, gitu ya.
Jadi akhirnya kemudian berdiri kerajaan Pasai. Banyak imigran karena orang para Habaib itu banyak diburu oleh pasukan Mongol dan sebagainya. Mereka banyak yang lari ke Nusantara. Salah satunya di Pasai. Nah, ketika Pasai juga ditaklukkan oleh Majapahit, kerajaan Pasai hancur. Tetapi akibatnya apa? Justru para Habaib, para Sayyid ini menjadi bebas untuk masuk ke wilayah Majapahit. Dari situlah kemudian orang-orang Jawa yang sudah jengah dengan kelakuan agama para pemimpinnya, para penguasanya, gitu ya. Ketika kemudian Islam masuk dibawa oleh para ulama kita, para habaib, gitu ya. Itu kemudian mereka menerimanya dengan sukacita dan akhirnya mereka dengan sukarela untuk masuk ke Islam. Walaupun mereka belum tahu Islam itu seperti apa, tapi ini ditulis oleh Yamahsyari Dhofir dalam bukunya Tradisi Pesantren. Islamnya orang Jawa itu Islam akibat kekecewaan dan kengerian terhadap agama para pemimpinnya, gitu ya. Kemudian di satu sisi kok ternyata konstruksi keagamaan agama Islam ini mirip dengan agama nenek moyang mereka, yaitu Kapitayan. Akhirnya dari situlah proses Islamisasi orang Kapitayan dalam jumlah besar yang makin lama makin membesar, sehingga proses Islamisasi orang Jawa ini mendahului proses Islamisasi kerajaan. Jadi masyarakatnya dulu yang Islam, baru kerajaannya akhirnya menjadi kerajaan Islam. Apa yang kemudian dilakukan oleh para ulama? Ini menarik. Para ulama kita itu bertugas untuk membentuk manusia-manusia unggul. Ya. Ini agak susah. Sebentar saya ini udah bisa lagi kan. Ya. Ntar saya anukan dulu ya. Membentuk manusia-manusia unggul sambil jalan. Nggak apa-apa, saya perbaiki. Ini kok. Ya. Berapa contoh misalkan Sunan Giri itu mendirikan sebuah pesantren. Kalau nanti adik-adik santri ada perjalanan wisata menelusur jejak-jejak sejarah Islam di Jawa, itu nanti datang ke pesantren, bekas pesantrennya Sunan Giri. Pesantrennya Sunan Giri itu ada di sebuah bukit. Pesantrennya di atas bukit itu. Pesantrennya di atas bukit. Kemudian santri-santrinya itu kalau untuk keperluan mandi dan sebagainya, mereka harus mengambil air di bawah. Gitu ya. Jadi untuk bisa mandi, bisa sholat, itu para santri harus mengambil air di bawah. Sehingga apa? Karena setiap hari naik turun gunung ya untuk keperluan mandi, sholat dan sebagainya, santri-santri Sunan Giri ini dikenal sebagai santri yang secara fisik dia kuat. Sehingga apa? Orang kerajaan Majapahit itu kalau mau cari prajurit gampang. Kerajaan Majapahit kalau mau cari prajurit gampang. Tidak harus datang ke kampung-kampung untuk melihat mana pemuda yang paling perkasa akan jadi prajurit. Cukup dia datang ke pesantrennya Sunan Giri, dia mesti ketemu dengan santri yang secara fisik dia prima. Akhirnya apa? Terjadi proses Islamisasi secara alamiah. Karena kemudian para prajurit Majapahit ini banyak didominasi oleh umat Islam. Dan bahkan kemudian ini ke atas lagi makin menyentuh para bangsawannya. Sehingga Majapahit di akhir era Majapahit itu struktur bangsawan Majapahit itu bahkan sudah banyak muslimnya dibandingkan dengan mereka yang masih tetap beragama Hindu. Jadi nanti kalau santri ini diajak, ini menarik. Dan saya pikir santri juga setuju. Kalau santri ini diajak untuk keliling berziarah, ya, mengunjungi monumen-monumen sejarah Islamisasi tanah Jawa. Ya. Kalau nanti datang ke Trowulan, situs Trowulan itu situs peninggalan Majapahit,
Maka di sana ada 11 makam komplek bangsawan, ya. 11 komplek makam bangsawan. Dari 11 komplek makam itu, yang 9 komplek makam merupakan pemakaman Muslim. Sedangkan yang komplek pemakaman Hindu itu hanya 2. Berarti bangsawan Majapahit pada era akhir di Trawulan itu mayoritasnya sudah memeluk agama Islam. Yang Hindu itu tinggal struktur keluarga raja. Itu proses Islamisasinya seperti itu. Jadi kenapa bisa berjalan damai? Karena alamiah tadi proses Islamisasinya. Nah, santri di sini, ini kalau menurut teorinya RTNB, peran santri di sini, dia sebagai creative minority yang bertugas untuk mengubah masyarakat. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya itu lebih banyak masyarakat yang terima jadi. Jadi yang mengubah masyarakat itu mesti hanya segelintir orang, jumlahnya sedikit, tetapi dia aktif, punya pemikiran, punya gagasan, disebarluaskan ke tengah masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat nanti bisa berubah. Lalu bagaimana cara masyarakat, cara para santri itu mengubah masyarakat? Yang pertama adalah para santri itu dengan cara melakukan proses islamisasi bahasa. Jadi bukan dengan politik, bukan dengan pedang. Yang pertama diislamkan itu adalah bahasanya dulu. Dan ini menarik, misalkan tradisi peninggalan dari para santri, ya. Karena santri ini dari kata-kata susastri, artinya orang-orang yang menekuni pelajaran keagamaan, ya. Orang-orang yang belajar agama. Atau juga dari kata cantrik. Cantrik itu adalah bagaimana orang awam dia itu mengikut kepada seorang brahmana, itu ya. Jadi dia mendapatkan pelajaran agama dan juga mengabdi kepada brahmana tersebut. Jadi bukan hanya sekedar belajar seperti di sekolah, tapi mengabdi. Makanya kalau tradisi pesantren pada masa lalu kan santri itu bukan hanya sekedar murid, tetapi nanti kebutuhan Pak Kiainya apa, diminta bantuan apa. Bahkan dulu yang membangun pondok bukan kontraktor. Kalau pesantren-pesantren dulu yang membangun pondok ya santrinya itu, yang mendirikan bangunannya santrinya itu. Itu karena dari tradisi cantrik tadi. Ya. Nah, apa bedanya agama Islam dengan agama Hindu dan Buddha adalah yang pertama pada tradisi literasi atau tradisi baca tulis, di mana dalam agama Hindu atau Buddha yang boleh membaca dan menulis dan mendengarkan pelajaran keagamaan itu hanya para brahmana dan para ksatria. Jadi orang awam tidak boleh. Orang awam itu nanti manut saja kepada para brahmana dan ksatria. Makanya nanti Hindu dan Buddha di kalangan orang awam itu pengaruhnya hanya pada masalah seni dan budaya, tapi bukan pada masalah falsafah hidup. Makanya di kampung-kampung yang bahkan keislamannya itu masih sangat tipis, ya, belum terjamah dakwah, kita tidak pernah menjumpai ada orang Jawa yang menyembah dewa-dewa Hindu. Coba di lereng-lereng Lawu, di lereng Merapi mesti ada. Masih dewa di desa-desa yang asli yang belum tersentuh dakwah, ya, yang masih agama, tidak ada orang yang menyembah dewa Wisnu, dewa Shiva, Krishna dan sebagainya, tidak ada. Tetapi mereka mesti memberikan sesajen kepada tadi, sesajen kepada yang nunggu sungai, ya, kepada penunggu hutan, karena struktur agamanya kapten tadi. Nah, bedanya dengan Islam, kalau di Islam baca tulis itu menjadi kewajiban bagi siapapun yang memeluk agama Islam. Tidak peduli dia raja, tidak perlu dia pendeta, dia tidak peduli orang awam, dia harus bisa baca tulis. Minimal dia harus bisa hafal surat-surat, teks-teks agama yang berkaitan dengan kewajiban keagamaannya. Sehingga salah satu yang membedakan
utama yang membedakan antara keagamaan Hindu dan Buddha dengan keagamaan Islam di masyarakat adalah budaya baca tulis yang tadinya milik elit, itu kemudian menjadi budaya yang dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga salah satu metode dakwah yang utama yang dilakukan para ulama kita adalah mengenalkan budaya baca tulis kepada masyarakat. Nah, ini dua peninggalan ini menunjukkan bagaimana kalau yang dari batu ini namanya batu bersurat Trengganu, ini sudah ditulis dengan menggunakan huruf Arab Jawi. Huruf Arab Jawi itu adalah huruf Arab yang dimodifikasi sehingga dia bisa menuliskan bahasa Melayu. Kalau yang di sini sampingnya yang ditulis di atas deluwang, deluwang itu adalah kertas yang dibuat oleh masyarakat kita dari pohon dari jerami, ya, dari jerami yang sehingga menghasilkan kertas yang berkualitas tinggi. Ini usia kertasnya bisa ratusan tahun. Kalau pegon, kalau bedanya dengan Arab Jawi, kalau pegan itu huruf Arab yang dimodifikasi, yang digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa. Nah, kalau huruf Arab Jawi digunakan untuk menulis huruf Arab Melayu. Jadi dulu istilah Jawi itu tidak merujuk kepada Pulau Jawa. Apa ini? Ya. Jadi dulu orang Arab kalau merujuk Nusantara secara keseluruhan, kepulauan Nusantara disebut sebagai Jazirah Jawi, ya. Jadi orang Jawi itu maksudnya orang Melayu, ya, orang Malaysia, orang Patani, orang Campa, ya, orang Indonesia disebut semuanya bangsa Jawi. Jadi bukan hanya bangsa Jawa, gitu ya. Bangsa Jawi itu meliputi semuanya. Nah, kalau dilihat pada tahun 1374 berarti ditulis pada masa ketika Raja Hayam Wuruk masih berkuasa, ya. Raja Hayam Wuruk masih berkuasa dan patihnya masih Patih Gajah Mada. Nah, itu menunjukkan bagaimana budaya literasi. Kalau ini kisah tentang biografi ringkas Nabi Muhammad lah, berarti kisah tentang Nabi. Sehingga kata Dr. Abdul Hadi WM, pintu masuk dari Islamisasi di Kepulauan Melayu adalah kemampuan para ulama untuk menuliskan keislaman menjadi berbagai macam karya sastra yang dipahami oleh orang banyak. Jadi sejak dulu itu antara orang yang berangkat pengajian sama orang yang nonton wayang itu mesti banyak yang nonton wayang. Sejak dulu orang yang datang untuk belajar kitab dengan orang yang pergi ke pentas dangdut itu banyak yang datang ke pentas dangdut. Jadi para ulama kemudian tidak membentur-benturkan hal itu, tetapi adalah bagaimana mereka mengisi, ya, sudut-sudut yang selama ini tidak dijamah oleh agamawan menjadi berisi petuah-petuah keagamaan itu di semua lini. Jadi nanti kalau kita belajar sejarah tentang wayang misalkan, ya, itu ada perbedaan antara kisah-kisah Mahabharata yang ada di India dengan kisah-kisah Mahabharata yang ada di Jawa. Misalkan kalau di India yang namanya Drupadi, ya, Drupadi, putri Drupadi itu suaminya 5, Pandawa itu semua suaminya, gitu ya. Jadi ya mulai dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, semuanya merupakan suami dari Drupadi. Tapi ketika nanti di Jawa itu oleh para ulama kita diolah, akhirnya Drupadi hanya menjadi istri dari Yudhistira.
Gitu ya. Itu proses Islamisasi diubah. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam itu diubah oleh para ulama kita. Tidak memuji wayang, tetapi bagaimana mengislamkan kisah-kisah wayang. Sampai akhirnya para ulama kita juga menciptakan tokoh-tokoh yang itu bisa menunjukkan bahwa sebetulnya dewa-dewa itu tidak ampuh. Karena nanti pada wayang Jawa dikenal Arjuna itu mempunyai anak, saya lupa namanya, yang nanti anaknya anaknya Arjuna ini kalau dia marah, dia bisa terbang datang ke kayangan dan ngubrak-abrik dewa. Dewa kalah sama dia. Gitu ya. Dewa kalah sama dia. Ada lagi tokoh namanya Semar. Semar itu digambarkan sebagai tokoh yang sebetulnya dia dewa tertinggi karena dia kakak dari Bathara Guru. Tetapi justru tugasnya itu melayani manusia. Jadi dewa itu demitologisasi. Oh, dewa itu aslinya nggak ampuh. Gitu. Nah, itu cara para ulama kita masukkan itu. Sehingga kalau kita pergi ke Bali, di Bali itu ada sebuah museum yang menyimpan manuskrip wayang lama, kisah-kisah wayang pada masa lalu, di Museum De Topeng namanya. Itu justru kisah-kisah wayang itu ditulis dengan menggunakan huruf Arab Pegon, bukan dengan aksara Bali atau bukan dengan aksara Jawa. Nah, aksara Jawa yang kita kenal ini nanti munculnya pada masa Belanda. Itu para ulama kita. Kalau kita ke Jawa Barat, itu kita mengenal kisah-kisah lucu dari tokoh yang bernama Kabayan, ya, si Kabayan dan Nyi Itung, gitu ya. Nah, si Kabayan ini ternyata bukan kisah asli masyarakat Sunda, tetapi adalah bagaimana para ulama-ulama yang dia berkarya di Kesultanan Cirebon dan Banten, dia menerjemahkan kisah-kisah Abu Nawas, ya, kisah-kisah Nasruddin Hoja, itu diterjemahkan dalam bentuk tokoh lokal yang bernama Kabayan. Jadi yang pertama dilakukan para ulama kita adalah melakukan proses islamisasi bahasa. Karena proses bahasa ini menunjukkan kedekatan kita dengan peradaban mana. Sebagai contoh misalkan, bahwa pikiran kita sudah dijajah oleh peradaban barat. Saya ambil contoh. Coba kalau kita mengambil file dari internet, ya, itu kan setidaknya ada 2 pilihan kata yang disodorkan kepada kita. Ya. Yang pertama kalau dalam bahasa Indonesianya unduh, ya, mengunduh file, ya. Kalau bahasa Inggris mentahnya itu mendownload file. Nah, otak kita itu lebih dekat mana? Dengan unduh atau download? Berarti secara bahasa kita dijajah. Ya enggak? Kalau gini, bagaimana cara memakai busana yang benar? Nah, kalau orang Jawa kan sangat memperhatikan itu. Kalau kondangan busananya seperti ini, kalau datang ke pengajian busananya seperti ini dan sebagainya. Itu kan ada pilihan kata tata busana dan ada pilihan kata fashion. Mana yang lebih dekat dengan otak kita? Fashion atau tata busana? Berarti pikiran kita dijajah. Kuliner atau tata boga? Nah, jadi penjajahan peradaban, ya, itu salah satu faktor yang utama adalah penjajahan bahasa. Kedekatan masyarakat dengan bahasa yang ada. Itu sebabnya kemudian kenapa kok kita jumpai, mohon maaf, sekarang ini
pada masa yang lalu, pada masa saya kecil dulu, meskipun yang berjilbab itu hanya sedikit dan pas pengajian, jumlahnya belum banyak yang berjilbab itu, sangat sedikit, dan itu pun hanya dipakai pada saat pengajian. Kalau berangkat misalkan ke kondangan ya, jagong, itu masih pakai kebaya yang pakai sanggul, hingga ibu-ibu harus ke salon. Tetapi misalkan pandangan tentang akhlak, ya, kita dapat melihat pada masa saya kecil dulu, boncengan laki-laki dengan perempuan itu mesti disorai orang sekampung. Kalau sekarang, ya, lihat, mohon maaf, perempuan berjilbab dan yang laki-laki bergamis bukan suami istri, boncengan, kita berani negur enggak? Loh, pada zaman saya kecil dulu enggak mesti ditegur. Zaman saya kuliah saja, ya tahun 90-an, itu kalau ada teman kuliah kok boncengan laki-laki dengan perempuan, itu disorakin sama teman-teman yang lain. Zina itu masih dipandang sebagai sebuah dosa yang sangat besar. Sehingga saya punya teman-teman itu, saya tadi cerita, saya tinggal di kampung basis PKI. Dulu waktu itu yang sholat, saya masih ingat pada saat kecil hanya 3 keluarga, termasuk keluarga saya, gitu ya. Jadi nanti di rumah saya itu kalau habis maghrib untuk ngaji, anak-anak orang ex-PKI yang orang tuanya masih belum pada sholat, gitu ya. Tetapi meskipun mereka seperti itu, akhlak Islam, etika Islam masih sangat dijunjung tinggi. Jadi teman-teman saya ini banyak yang akhirnya karena pengaruh pergaulan dan sebagainya, ketika SMA itu banyak yang akhirnya ya terjebak mabuk dan sebagainya. Tetapi satu yang ketika saya ngobrol gitu ya, tuanya kan kembali jadi takmir masjid. Saya tanya, kok bagaimana akhirnya kok bisa kembali ke takmir masjid? Karena mereka katakan, oh ternyata dunia kerja itu jahatnya itu apa, keburukannya, maksiatnya bukan hanya mabuk. Kalau mabuk masih dia punya. Saya punya teman itu yang dia pegang betul itulah pesan dari ustadznya, bagaimanapun kondisi kamu itu harus tetap menjalankan sholat. Nah kebetulan pernah dia menjadi preman di terminal sebuah terminal Jakarta, Pulau Gadung, Jakarta. Nah, itu unik. Jadi kalau mau diajak teman-temannya mabuk, dia sholat dulu. Karena kan sholat dalam kondisi nggak mabuk kan nggak boleh ya. Jadi ya ingat betul pesan itu. Jadi kalau setelah asar ngumpul dengan temannya, sebentar saya sholat dulu gitu. Nanti masalahnya jam 5, jam 4, jam 5 udah pada minum bir gitu. Tapi dia sholat dulu. Dan kemudian dia nggak mau ketika diajak berzina. Dan banyak akhirnya ketika dia sudah berumah tangga, punya istri, dia kembali untuk ngurus tobat, ngurusi masjid. Karena apa tadi? Meskipun mereka itu masih mabuk dan kadang sholatnya bolong-bolong, tapi kalau terhadap zina, mereka sangat menjaga agar tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi moralitas Islamnya sudah terbangun, gitu ya. Itu karena tadi para ulama kita itu masuk ke semua lini masyarakat, ya, dan termasuk sehingga akhirnya bisa masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini tidak terbayangkan bahwa wilayah itu bisa dimasuki agama. Sebagai contoh misalkan, nanti kalau adik-adik belajar tentang budaya Jawa, itu mengenal adanya beberapa tipe tembang Jawa, beberapa genre tembang Jawa, ya. Jadi ada tembang namanya Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorondono, Gambuh, Dandang Gulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, dan Pucung. Ternyata penamaan nama-nama tembang ini bukan sembarangan. Karena kemudian ketika saya baca buku judulnya Saya, Jawa, dan Islam, karya Kiai Muda Irfan Afifi, ini menunjukkan adalah tembang-tembang itu dijadikan pengajaran bagi para ulama kita untuk mengenalkan siklus kehidupan dalam Islam. Jadi tembang Jawa pada masa Majapahit itu hanya ada dua genre tembang.
namanya kidung dan kakawin, yang berfungsi sebagai, kalau kidung itu berfungsi sebagai tembang-tembang pemujaan kepada dewa-dewa dilaksanakan pada ritus-ritus gitu ya. Kakawin itu berisi tentang tembang-tembang percintaan yang sebagai hiburan untuk masyarakat. Para ulama kita masuk dengan memberikan bentuk-bentuk tembang baru, yang filosofi tembang itu didasarkan pada filosofi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya nama tembangnya pertama disebut sebagai Mas Kumambang. Mas Kumambang itu bercerita tentang alam rahim, ya, manusia sebelum kelahirannya. Kemudian ada tembang Mijil. Tembang Mijil itu manusia pada saat kelahiran, disambut oleh kebahagiaan oleh orang tuanya dan tetangga-tetangganya. Nanti setelah tembang Mijil ada tembang Sinom. Tembang Sinom itu bercerita tentang bagaimana perjalanan anak muda mencari jati diri, penuh pemberontakan. Makanya dalam tembang Sinom itu dibarengi harus ada usia kinanti. Anak muda itu harus kinanti, itu artinya menggandeng. Anak muda itu harus dikawal ketat dengan syariat, karena kalau tidak dikawal ketat dengan syariat, biasanya penyimpangan, ya, jatuhnya kehidupan itu karena kesalahan dalam memanage anak muda ini. Makanya ada tembang kinanti. Nanti kemudian setelah itu ada lagi tembang Asmorondono, ketika anak muda itu sudah serius untuk mencari pasangan hidup. Nasihat-nasihat tentang bagaimana mencari pasangan hidup yang baik. Kemudian setelah itu ada tembang Gambuh. Gambuh itu menyatukan dua jiwa menjadi satu, laki-laki dengan perempuan. Kemudian nanti ada tembang Dandang Gulo. Tembang Dandang Gulo itu nasihat tentang pahit manisnya kehidupan. Jadi bukan hanya manisnya kehidupan, pahit manisnya kehidupan. Makanya tembang ini karena berisi nasihat itu merupakan tembang yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang Jawa. Biasanya itu ditembangkan untuk anak-anaknya karena isinya nasihat-nasihat. Nanti ketika usia keluarga sudah mapan, itu ada tembang Durmo. Bagaimana keluarga yang mapan itu harus sudah tidak hanya ngurus internal keluarganya, dia harus keluar mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Setelah itu nanti ada tembang Pangkur. Kalau sudah masuk usia tua, usia pensiun, dia sudah harus memungkuri atau memunggungi keduniaan. Dia harus fokus kepada akhirat. Nanti setelah itu ada tembang Megatruh. Megatruh itu artinya menceraikan raga dengan ruh, nasihat-nasihat menjelang kematian. Dan kemudian nanti setelah kematian itu tembang Dolanan, Pucung, ya, bahwa orang hidup itu sebenarnya hanya permainan saja. Yang dibawa itu hanya kain kafan, pocongnya yang dibawa kita. Jadi ini bukan, kayak saya mengibaratkan yang dakwah ke Indonesia ini bukan hanya alumni aliyah gitu ya. Dia profesor-profesor yang dia menguasai ajaran-ajaran Islam dan juga sangat menguasai kultur Jawa. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengislamkan masyarakat Jawa itu bukan memasukkan peradaban Arab Islam ke tanah Jawa, tetapi memang bagaimana mengolah peradaban Jawa ini supaya berubah menjadi peradaban Islam. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kalau saat ini kan kemudian kita menampilkan Islam yang tidak ada cita rasa Jawanya, mohon maaf, ya. Budaya-budaya dari Arab, ya, yang sebenarnya bukan bagian agama, tapi budaya itu kita paksakan untuk masuk, gitu ya. Sehingga itu yang akan para ulama Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang yang banyak mengurusi masalah seni itu, kalau gaya guyon saya itu tidak menggambuskan masyarakat, tetapi bagaimana mengubah tembang Jawa menjadi tembang-tembang yang di dalamnya itu nilai-nilai Islam. Jadi bisa dibayangkan tingkat literasi ulama kita memasukkan karya-karya tentang keislaman itu bagaimana, sehingga dapat kita lihat hasilnya. Ini perbandingan generasi kita dengan generasi pada masa lalu. Pada masa lalu kita lihat adalah bahwa akhirnya huruf Arab Jawi
itu menjadi satu-satunya huruf yang dipakai oleh masyarakat kita, baik di bidang perpolitikan, di bidang perdagangan, ataupun di bidang pendidikan. Orang taunya ya huruf Arab Jawi. Buku-buku karya sastra ditulis dengan menggunakan huruf Arab Jawi. Dan itu terjadi hampir di semua wilayah Melayu. Makanya Melayu yang memakai huruf Arab Jawi ini kan terbagi menjadi 7 negara sekarang ini. Indonesia, Malaysia, Singapura itu ada orang Melayunya. Kemudian Brunei, di Thailand ada di daerah Patani, itu juga bahasanya bahasa Melayu. Ini yang kemudian betul-betul hendak dipaksakan oleh orang pemerintah Thailand, bagaimana bahasa Melayu itu supaya dihapus. Itu banyak didatangkan ulama-ulama di sana tidak lagi boleh mengajar ngaji dengan bahasa Melayu, hanya boleh mengajar ngaji dengan bahasa Thai. Gitu ya. Kemudian di Kamboja ada Champa, ya, Champa itu juga bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Ini menunjukkan ketika sebuah bahasa masyarakat, makanya ada istilah bahasa menunjukkan bangsa, ya. Bahasa itu sudah terislamkan dan menjadi bahasa masyarakat, maka di situ menunjukkan bangsa itu beragama apa, gitu ya. Bahasa menunjukkan bangsa, bahasa juga menunjukkan agama. Nah nanti kalau sebagian kecil wilayah Jawa itu sudah ada dwi aksara. Orang kalau keraton masih menggunakan aksara Jawa untuk menuliskan teks bahasanya, tapi orang kalau pesantren sudah menggunakan huruf Arab Wigon. Tapi ada banyak hal yang tidak diketahui oleh umum masyarakat, bahwa teks-teks keraton meskipun itu ditulis menggunakan huruf Arab Jawa, tetapi isinya itu tentang ajaran Islam. Ya. Jadi ada peneliti asal Amerika namanya Nancy Florida. Dia meneliti kurang lebih ada 500 teks keraton Jawa yang ada di Museum Radio Pustaka. Ternyata dari 500 teks Jawa itu mayoritasnya berisi tentang ajaran Islam, baik akidah, syariah, ataupun tasawuf dan kisah-kisah Islam. Yang tidak berisi tentang sejarah Islam itu hanya 17 teks. Jadi sangat minor, sangat sedikit. Tetapi nanti oleh Belanda yang diteliti itu hanya teks yang bukan beragama Islam tadi, ya, bukan teks Islam, dan kemudian ditampilkan seolah-olah seperti itulah sastra Jawa. Kita tidak bisa menjawab karena dari kita tidak tertarik untuk meneliti teks-teks karya-karya ulama kita yang ada di keraton. Sebagai contoh misalkan, saya pernah ke Museum Radio Pustaka. Waktu itu mengantar para santrinya, santri At-Taqwa dari pesantren milik Ustadz Adian Husaini dari Depok. Saya bawa ke Museum Radio Pustaka. Oleh yang jaga Museum Radio Pustaka itu ditunjukkan satu kitab berbahasa Jawa, berbahasa dan berhuruf Jawa. Namanya unik. Judul kitabnya itu Kitab Kadis Kawandoso, Kitab Hadis 40. Isinya itu berisi hadis-hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Apa yang menarik dari teks tersebut adalah bahwa teks tersebut termasuk teks hadisnya, ya, termasuk teks hadisnya itu ditulis dengan menggunakan huruf Jawa. Teks Arabnya ditulis dengan menggunakan huruf Arab Jawa. Berarti pada masa ketika kitab itu ditulis, itu sudah ada pedoman penulisan bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Ya enggak? Nah, jadi teks Arabnya, teks bahasa Arabnya itu juga ditulis dengan menggunakan Arab Jawa. Oleh karena itu huruf Jawa pada masa lalu, namanya huruf Jawa carangan, itu sudah bisa untuk menuliskan teks Arab. Jumlah hurufnya itu kurang lebih ada sekitar 52 huruf.
Lah nanti oleh Belanda huruf Jawa carangan diubah menjadi huruf Jawa yang baku menurut versi Belanda, hanya menyediakan 26 huruf. Lah ini kalau 26 huruf nanti sudah tidak banyak lagi bahasa Arab yang bisa ditulis dengan menggunakan huruf Jawa. Seperti misalkan teks bahasa, kalau huruf Arab Jawa yang versi Belanda kan tidak mengenal kata fa, hanya adanya po kan. Kalau menuliskan fa kan nggak bisa. Ya kan, ada banyaknya. D-nya juga cuma satu D, ya, wedi. Bahkan untuk menuliskan huruf Jawa saja, bahasa Jawa saja nggak bisa. Wedi dengan wedi itu beda jauh. Ini akibat tadi. Nah sayangnya sekali lagi para santri ini tidak tertarik meneliti yang seperti ini. Sehingga ketika diklaim Jawa itu Hindu Buddha, isinya perusahaan keraton itu banyak bercerita tentang kejelekan Islam, kita manut-manut saja. Berarti benar budaya Jawa ini memang musyrik bid'ah. Kesimpulan kita malah seperti itu. Kira-kira seperti itu enggak yang terjadi? Karena apa? Kita tidak mengerti. Nah akibatnya apa? Kata Buya Hamka, akhirnya kemudian para indolog kolonial, para peneliti Belanda, dan kemudian pemerintah Belanda itu melakukan politik bahasa. Yang pertama itu dilakukan di Jawa. Pada tahun 1832 Belanda mendirikan Institut Lembaga Bahasa Jawa. Apa tugas Institut Lembaga Bahasa Jawa? Itu adalah menerjemahkan kembali teks-teks sastra era Majapahit, Sutasoma, Kakawin, Negara Kertagama, Ajudna Wiwaha, yang sebetulnya sudah dilupakan masyarakat, untuk diterjemahkan lagi menjadi bahasa Jawa baru, ke dalam bentuk bahasa Jawa baru, yang nanti teks-teks ini diajarkan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Sehingga apa? Akhirnya orang yang tidak sekolah di pesantren itu mengidentikan dirinya, orang Jawa itu adalah pelanjut dari kerajaan Majapahit pra-Islam. Gitu ya. Sehingga orang Jawa itu dipaksa untuk memilih. Kowe nek pengen dadi wong Islam berarti kemarap, ke Arab-Araban. Kalau kamu menjadi orang Jawa ya berarti harus paham budaya Majapahit. Nah kalau di Melayu pada tahun 1930 kata Buya Hamka dalam buku Kenang Kenangan Hidup, ini saya bawa bukunya. Buya Hamka ini sepanjang hidupnya kurang lebih menulis 128 buku. Ya. Dan untuk masuk kepada karya-karya Buya Hamka, dari koleksi saya itu, saya memilih buku ini sebelum membaca karya Buya Hamka yang lain, baca buku ini. Judulnya Kenang-Kenangan Hidup. Karena di dalam buku ini Buya Hamka bercerita tentang dirinya. Jadi semacam memoir. Bagaimana masa kecil Buya Hamka, bagaimana perjalanan dia menuntut ilmu, tapi dengan bahasa yang, karena sastrawan ya, bahasa yang menarik. Nah kata Buya Hamka tahun 1930-an, itu pemerintah kolonial Belanda karena sudah mendirikan sekolah-sekolah di banyak tempat, itu akhirnya mengadakan sensus buta huruf. Siapa penduduk Hindia Belanda yang masih buta huruf, maka dia harus belajar membaca dan menulis. Nah tetapi yang dimaksud buta huruf oleh pemerintah kolonial Belanda adalah dia tidak bisa membaca huruf Latin. Kalau dia bisa menulis membaca huruf Arab Jawi, tetap dianggap buta huruf kalau dia tidak bisa menuliskan huruf Latin. Kalau di Jawa meskipun dia bisa membaca dan menulis huruf Arab Pegon, dia tetap dianggap buta huruf kalau tidak bisa menulis huruf Latin. Akibatnya apa? Kemudian orang dipaksa untuk belajar bahasa Indonesia yang sudah ditulis dengan menggunakan huruf Latin. Dan sejak saat itu kata Buya Hamka, penurunan minat terhadap proses belajar huruf Arab Jawi itu menurun drastis, karena tidak bisa digunakan untuk nyari kerja dan sebagainya. Dan kemudian penggunaan huruf Latin itu meningkat sangat pesat.
Sehingga akhirnya apa? Menghasilkan generasi yang kita rasakan saat ini adalah generasi yang mayoritasnya, mungkin 90%-nya itu tidak bisa membaca huruf Arab Jawi maupun huruf Arab Pegon, hanya bisa membaca dan menulis dengan menggunakan huruf Latin. Ada yang bisa membaca huruf Arab Jawi. Nah, kalau kitab saya yakin bisa, karena ini pesantren wajib. Nah, Pegon di sini ada diajarkan. Dulu 4 tahun baca, tapi masuk pondok. Kalau santrinya Belum ada. nah, apa kata Buya Hamka? Ketika kemudian orang Melayu tidak bisa membaca huruf Arab Jawi, orang Jawa tidak bisa menggunakan huruf Arab Pegon, adalah generasi itu kemudian terputus kesejarahan dan wacananya dari ulama-ulama di masa lalu. Misalkan ada tokoh ulama besar yang dari Aceh, bahkan dia sempat menjadi imam Masjidil Haram dan dimakamkan di sana, itu namanya Hamzah Fansuri. Ada sosok Nuruddin Araniri, ada sosok Abdus Somad Al-Falimbani. Karya-karya mereka, yang kalau tokoh sastra ada sosok Raja Ali Haji. Mereka menuliskan karya-karyanya itu dalam kitab berbahasa Melayu, ya, dengan huruf Arab Jawi. Akibat generasi muda sekarang itu tidak belajar, tidak bisa huruf Arab Jawi, kata Buya Hamka, akhirnya kalau mereka hendak belajar tentang Aceh, mereka tidak membaca karya-karya Hamzah Fansuri. Mereka hendak belajar tentang bagaimana Kesultanan Palembang, mereka tidak membaca karya-karya Abdus Somad Al-Falimbani. Tapi mereka untuk belajar Aceh harus membaca buku-buku yang ditulis oleh Snoek Horgrons. Untuk membaca sejarah tentang Melayu harus membaca buku-buku karya Doornbos. Ya. Untuk tahu sastra keraton itu harus membaca karya-karya J.F. Winters. Akibatnya apa? Pikiran kita dikerangka dalam kerangka pikir orang lain. Kerangka pikir orang lain. Nah ini itu sebabnya kalau bahasanya sudah berubah, arah moralitasnya juga akan berubah. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Arah moralitasnya pasti akan berubah. Nah, sehingga kalau ini satu kesimpulan yang menarik dari Pak Syekh Benda Arif, jadi sebetulnya para ulama kita ketika masuk sebuah wilayah peradaban baru, gitu ya, yang dilakukan dalam melakukan proses islamisasi. Nah, islamisasi ini, kata Dr. Duluruddin Mashad, itu berjalan dua arah. Ada islamisasi kebudayaan, ya, ada islamisasi budaya, maksudnya bagaimana memasukkan budaya atau teks-teks Islam dalam budaya Jawa. Karena kan misalkan begini, ada kata Allah itu kan dulu belum dipahami oleh orang Jawa, maka dilakukan proses islamisasi budaya. Kata Allah dimasukkan, kata malaikat, kata nabi. Tapi ada juga proses Jawanisasi Islam. Bagaimana yang diserap oleh Jawa itu adalah pada maknanya, pada nilainya, tetapi wujud luarnya masih Jawa. Sebagai contoh begini, kalau orang soleh, ya, itu kalau meninggal, dia insya Allah masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Kalau orang jahat, dia masuk neraka. Kalau masyarakat kita itu lebih dekat mana? Orang soleh meninggal masuk surga atau orang soleh meninggal masuk jannah? Nah, lebih dekat mana kalimatnya? Dengan surga kan? Nah, itu yang disebut proses Jawanisasi Islam. Kata jannah tidak diserap, tetapi makna surga tidak lagi bisa diartikan kecuali dengan jannah.
Makna neraka tidak lagi bisa diartikan kecuali dengan makna upawoso atau puasa tidak lagi bisa diartikan kecuali dengan kata saum. Jadi jangan terlalu gampang kita membid'ahkan sebuah istilah tanpa kita pernah belajar. Istilah surga itu bukan istilah biasa, itu istilah agama. Istilah dalam agama Hindu. Neraka itu istilah dalam agama Hindu, bukan istilah kebudayaan, istilah agama. Tapi ternyata para ulama kita dibandingkan dengan menggantinya, gitu ya, itu lebih memilih untuk mengganti maknanya saja. Beda kalau kata Allah, Nabi, Rasul kan memang dimasukkan, gitu ya. Nah kalau yang ini dijawakan, ya. Makna jannah dijawakan menjadi surga, makna nar dijawakan menjadi neraka. Nah, proses-proses inilah yang menurut saya yang umat Islam itu kurang di dalam meneliti tema-tema seperti ini. Sehingga apa? Kita gampang sekali ketika ketemu kebudayaan Jawa langsung kita sebutkan, oh itu bid'ah, oh itu musyrik, oh itu. Nah, padahal kita tidak pernah belajar prosesnya tadi. Bahwa ulama kita, makanya kalau kita lihat, dan itu jeli loh para ulama kita. Ada yang dari Kudus. Ya, pernah ke Menara Kudus. Ya. Itu cocok nggak kalau saya sebutkan bahwa Menara Kudus itu bercorak Hindu Buddha? Coba diperhatikan. Di Menara Kudus itu ada ukir-ukiran dewa-dewa Hindunya enggak? Enggak ada kan? Jadi bagaimana kalau penafsiran atas Menara Kudus itu kita ubah? Harus kita ubah. Jadi itu bukan bagaimana akulturasi Islam dengan Hindu Buddha, tetapi memang pada masa itu penunjuk kalau itu sebuah tempat adalah tempat ibadah, harus ada gapura seperti itu. Jadi itu kan gapura-pura, tapi bukan puranya kan? Menunjukkan, oh kalau gapura itu berarti tempat sembahyangnya orang Hindu. Ya. Sah tidak ketika kemudian para ulama menjadikan gapura itu sebagai penunjuk, oh itu ada masjid di dalam gapura tersebut. Tetapi unsur agamanya kan sudah tidak dimasukkan. Gitu lah. Ini perlunya kita untuk untuk membuat narasi tersendiri atas proses Islamisasi. Dan para ulama kita itu bukan sembarangan melakukan proses hal itu gitu. Dan itu. Jadi itu diserap serat kita. Nah, ya. Nah, ini sering ngatet, saya cabut lagi paling. Karena kalau nggak ada ilustrasinya juga kurang. Ini kita dapat melihat di sini. Ya, ini. Oh, kok ya? Sebentar. Karena kalau tidak pakai ilustrasi ya. Nah, ini kita dapat melihat misalkan ini simbol kerajaan Majapahit. Simbol kerajaan Majapahit terdiri dari 9 arah mata angin, yang dimana di tiap-tiap
arah mata angin itu disebutkan dewa-dewa penjaga orang Jawa. Ada Dewa Bayu, ada Dewa Isana, ada Dewa Baruna, ada Dewa Indra, Nriti, Yama, Agni, dan sebagainya. Dan nanti sebagai pusat, karena Hindu yang berkembang di Nusantara, Hindu Siwa, sebagai pusat adalah Dewa Siwa, sebagai pusat persembahan. Nah nanti ketika kemudian Majapahit hancur, diganti menjadi Demak, nama dewa-dewa itu diubah menjadi istilah-istilah filsafat Islam tentang kehidupan. Ada zat, sifat, asma, ma'rifat, Adam, Muhammad, Allah, tauhid, dan nanti di sebagai inti itu zikir hu. Zikir hu itu kalau di kalangan sufi sangat kuat. Huwa maksudnya dia, itu untuk menunjukkan bagaimana pencarian seorang makhluk akan Tuhannya, gitu ya. Nanti makanya kalau kita melihat nanti di Masjid Demak masih ada Surya Majapahit itu, tetapi simbol-simbol dewa-dewanya sudah dihilangkan. Dan jadi nanti ketika kemudian K.J. Ahmad Dahlan memilih simbol Surya sebagai simbol Muhammadiyah, itu bukan sesuatu yang muncul dari ruang kosong. Karena nanti jangan terbalik ya, dalam sejarahnya yang ngurusi orang Abangan itu adalah Muhammadiyah. Jadi kalau pesantren tradisi Nahdien kan sudah punya ceruk sendiri ya, kalangan santri dan keluarga santri. Ini kan banyak masyarakat awam yang masih belum paham tentang agama pada masa itu, karena ada islamisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Makanya Muhammadiyah ini di awal-awal itu lebih banyak berdakwah ke kalangan Abangan. Kalau kita membaca karya-karya ulama Muhammadiyah pada masa era K.J. Ahmad Dahlan, itu rata-rata ditulis dengan menggunakan huruf Jawa, bukan dengan huruf Arabika. Makanya karena banyak nih waktu itu Kristenisasi berkembang sangat pesat, tapi banyak nih orang Islam yang belum sholat, maka Muhammadiyah itu dakwahnya dulu dengan hal-hal yang praktis. Jadi dia mendirikan kursus sholat, kursus puasa, kursus tentang baca tulis Al-Quran yang jadi tematik. Dan untuk itu mereka membuat buku-buku panduannya, dan buku panduannya itu ditulis dengan menggunakan huruf Jawa. Gitu. Ini kita dapat melihat sampai seperti itu, ya. Ini buku yang menurut saya juga harus ada di. Sebentar, ada lagi yang lain. Ini. Bahkan ini para ulama kita itu detailnya sangat detail. Kata Allah, bahkan sampai sekarang ini kan kita jumpai orang Jawa yang masih kesulitan mengucapkan kata Allah itu kan masih dijumpai. Allah gitu. Karena kata Allah itu kan khas Arab ya. Khas Arab. Tidak dijumpai dalam bahasa. Itu sebabnya mengapa kemudian kalau kita perhatikan, rumah-rumah kuno ya, yang ada dinding semennya itu motifnya kebanyakan kan seperti ini. Motif waluh, motif labu. Ya. Karena kalau menurut para ulama kita, kata waluh itu yang paling mendekatkan orang Jawa dengan kata Allah, itu mirip ya, mirip untuk melatih. Bisa dibayangkan sampai seperti itu loh diurusi para ulama kita. Ya. Tatah sunggeng orang Jawa kalau yang di ini kalau rumah orang dulu itu kan mesti ada 4 tiang penyangga utama rumah ya kan, rumahnya model joglo itu kan. Itu kalau diperhatikan motif ukirannya itu mesti motif Muhammad. Sehingga apa? Setiap kehidupan orang Jawa itu terintegrasi dengan keislaman.
Itu sebabnya kemudian kata Wycliffe ya, itu dari bangsa yang tidak mengenal Islam, akhirnya setelah dakwah para wali yang demikian concern mengurusi masalah budaya tadi, muncul kesadaran bagi orang Jawa, kesadaran baru bahwa menjadi orang Jawa itu berarti menjadi orang Islam. Namanya sintesis mistik Islam Jawa. Apa ciri sintesis mistik Islam Jawa itu? Ada 3 kata Wycliffe. Yang pertama adalah menjadi orang Jawa berarti menjadi orang yang beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam berarti dia bukan orang Jawa. Itu pada masa lalu seperti itu, dan ini masih berlaku karena strategi ini juga dilangsungkan oleh ulama kita pada setiap dakwahnya. Makanya kalau kita misalkan sekarang ini mendengar, saya punya teman dari Aceh loh, gitu ya. Teman saya ini beragama Katolik. Itu telinga kita masih nolak enggak? Mosok sih ada orang Aceh kok agamanya Katolik. Oh itu Pak dosen, asalnya Minangkabau, agamanya Buddha. Telinga kita masih nolak enggak? Masih. Bahkan orang Sunda itu masih identik dengan Islam. Nah pada masa lalu orang Jawa itu juga identik dengan Islam. Jadi ketika sekarang justru Jawa dihadap-hadapkan dengan Islam, berarti ada yang perlu dievaluasi enggak? Ini saya temukan justru malah di bukunya seorang pendeta, namanya Pendeta Jan Saritonang, judulnya Sejarah Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia. Ini disertasi Pendeta Jan Saritonang. Dia menyebut pada masa lalu di Jawa itu ketika ada orang Jawa masuk Kristen, maka dia disebut sebagai wong Jawa ilang Jawani. Atau ada julukan lain, Jawa Wurung Londo Tanggung. Jadi sudah tidak lagi diakui sebagai Jawa, tetapi belum juga bisa diterima sebagai orang kulit putih, orang Kristen secara utuh. Itu integrasinya sangat kuat. Jadi pertama menjadi orang Jawa berarti menjadi Muslim. Kemudian yang kedua, orang Jawa mempercayai bahwa rukun dan Islam dan rukun iman adalah kebajikan tertinggi, keyakinan dan kebajikan tertinggi. Jadi tidak ada orang Jawa yang menolak syariat sholat, tidak ada orang Jawa yang menolak syariat puasa. Makanya mereka kalau belum bisa menjalani disebut sebagai dereng lampai, belum menjalankan. Bukan tidak menjalankan. Kalau tidak berarti menolak. Belum. Makanya kita jumpai di kampung-kampung itu banyak tetangga-tetangga kita yang mungkin pada masa mudanya dia belum sholat puasa, tapi ketika usianya nanti sudah 40, dia mulai datang yasinan, belajar ngaji, belajar sholat dan sebagainya. Karena tadi proses budaya yang dibentuk oleh para ulama kita mau tidak mau akan mengantarkan orang Jawa kepada keislaman. Nah, ini diakui oleh Raffles, ya, diakui oleh Raffles bahwa di Jawa itu sebetulnya jumlah santrinya itu tidak banyak, tetapi nanti yang aneh adalah bahwa orang-orang yang dia itu tidak taat beragama itu ternyata manutnya dengan santri dan kiai itu luar biasa. Itu sebabnya Portugis itu ketika datang masuk dia tidak membidik Jawa, tapi membidik Maluku dan sebagainya. Jawa dia masuk pertama kali di Jepara langsung dihantam oleh armada pasukan Ratu Kalinyamat dan Portugis kalah. Itu jadi pada masa lalu agama Islam itu bukan agama bangsa Jawa. Kemudian yang ketiga kata Wycliffe, para penguasa adikodrati, makhluk-makhluk astral yang selama ini ditakuti oleh masyarakat Jawa banyak diberikan tumbal, itu akhirnya oleh orang Jawa ditempatkan posisinya sebagai makhluk yang berada di bawah manusia derajatnya, bukan lagi di atas manusia.
Makanya nanti ada perubahan dari kata tumbal menjadi sedekah. Karena ketika kita menyebut itu sedekah, berarti pemberi sedekah itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang dikasih sedekah. Makanya nanti kepada penunggu laut, penunggu gunung itu disebut sebagai sedekah laut, sedekah gunung. Kalau dulu tumbal, bukan sedekah. Dan dulu tumbalnya berupa manusia. Ketika kemudian diislamkan, tumbalnya sudah berubah, tidak manusia tapi hanya kepala kerbau. Nah, ini harus kita pandang sebagai suatu bentuk budaya transisi loh ya. Yang tugas kita bukan menghukumi tradisi itu, tapi melanjutkan ini bagaimana sih kelanjutannya supaya Islamnya lebih penuh, lebih utuh. Karena kalau kepada orang yang saya tanya kepada orang yang memang betul menjalankan itu, dia menolak kalau katakan sesajen itu sebagai suatu permintaan kepada penunggu sungai, penunggu enggak. Sesajen itu adalah sebagai suatu bentuk sedekah kepada sesama makhluk Tuhan. Karena kalau dalam konsep mereka, konsep orang Jawa yang masih kejawen itu, jadi saya tanya langsung, namanya Mbah Paimo. Mbah Paimo itu salah satu ketua masyarakat adat di Merapi, di Lencoh, yang di situ masih sampai sekarang sedekah gunung masih dilakukan dengan cara menyembelih kerbau tadi gitu ya. Yang di daerah lain kan sudah dihilangkan. Dan dia bilang itu tidak memberikan sesajen untuk meminta. Kita sepodo-podo sesama makhluk Tuhan. Karena kalau dalam konsepnya orang Jawa murni, kata dia, itu hidup itu konsepnya bebrayan ageng ya. Hidup di dunia itu ya dengan seluruh makhluk Tuhan, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, makanya termasuk sedekah itu juga kepada sesama makhluk Tuhan, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Toh yang disedekahkan itu hanya kepala. Karena kepala katanya yang boleh sedekah pada jin itu hanya tulang berulang untuk makanan jin. Ya, kepala ini kan isinya batok, yang hampir semuanya tulang gitu. Jadi logikanya loh ya, jangan pakai logika kita loh, logika mereka pada kebudayaan masa lalu, jangan dihukumi dengan logika kita sekarang. Sehingga yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana melakukan proses islamisasi lanjutan. Karena orang itu kalau disuruh mengenyahkan tradisi, biasanya dia menolak. Makanya para ulama kita memilih untuk melakukan islamisasi tradisi. Hanya saja islamisasi tradisi ini kan bertahap ya, berproses, tidak bisa. Jadi saya memilih biasanya untuk berdiskusi langsung dengan dan ternyata bayangan saya berbeda ketika berdiskusi dengan. Nah, makanya masjid-masjid Jawa itu kalau kita perhatikan selalu atapnya itu 3 lapis. Ya kan? Itu bukan menunjukkan iman Islam, iman ihsan, bukan. Itu menunjukkan bagaimana filosofi orang Jawa terhadap kehidupan. Dia memandang kehidupan manusia itu ada di lapis tengah. Ya, yang lapis atap pertama itu menunjukkan kehidupan alam malakut, di mana tiada dosa, hanya taat kepada semua perintah Tuhan. Itu kehidupan yang derajatnya di atas kehidupan manusia. Kehidupan yang paling bawah itu kehidupan nanti jin, setan dan sebagainya. Itu di bawah, posisinya itu di bawah manusia, gitu ya. Meskipun diakui itu ada. Sehingga kalau kita perhatikan rata-rata orang Jawa itu ketika dia melakukan sesaji, dan saya sudah tanya sejak kecil, sesaji itu tujuannya melakukan sesajen itu bukan untuk meminta sesuatu, tetapi sepenting ya wes kita hidup berdampingan, ojo ganggu, ya ojo ganggu. Itu tujuannya seperti itu. Batasnya masing-masing, tidak mengganggu. Dia memberikan kebaikan itu berupa sedekah. Ini tentu secara fikih itu masih kita perdebatkan. Tapi kalau kita perhatikan bahwa itu sebuah proses di mana sebelum Islam itu yang ada adalah penumbalan, ya, karena ketakutan terhadap alam adil kodrati yang jaga ini, dan tidak hanya itu, yang ditumbalkan itu manusia. Sudah berhasil diubah menjadi yang ditumbalkan hanya kerbau, yang ditanam itu hanya kepalanya dan dagingnya tetap dimakan loh. Karena mereka mengatakan itu tujuannya memang untuk dimakan bersama-sama sebagai suatu bentuk syukuran, selamatan. Orang Jawa kan paling senang syukuran, selamatan itu ya. Nah, selamatan jinib dikasih bagian
kepala yang ada di tulang-tulang. Logikanya seperti itu. Ini hasil wawancara saya langsung, bukan saya menyimpulkan dari pendapat saya sendiri lah ya. Hasil wawancara saya dengan pelaku saja. Kita mungkin tidak setuju, tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengubah itu. Misalkan begini, ketika saya ajak ngobrol, bagaimana begini, kalau misalkan konsepnya itu bebrayan ageng, ya, kita hidup dengan alam yang kelihatan dan tidak kelihatan, toh kita juga diajarkan untuk beretika meskipun terhadap makhluk yang tidak kelihatan, dan kita dilarang untuk kencing di air yang tidak mengalir misalkan. Itu kan suatu bentuk adab kita. Semuanya itu makhluk Tuhan, gitu ya. Bukan karena kita takut, tapi kita memang mengakui eksistensinya. Gitu ya, mengakui eksistensi, dan ada adab memang seperti itu, gitu loh. Bagaimana misalkan sedekah gunung ini kita ubah? Saya ngomong misalkan begini, karena gunung ini adalah cara Allah untuk menjaga supaya sumber air tetap ada, itu kan. Kemudian ternak punya makanan. Bagaimana kalau sedekah gunung ini kita ubah menjadi gerakan misalkan reboisasi, ya. Jadi setahun sekali kita ngadakan acara sedekah gunung. Intinya apa? Menanam bibit-bibit pohon supaya gunung kembali hijau. Kemudian juga membersihkan gunung ini, karena para pendaki milenial ini kan rata-rata bawa sampah kalau naik gunung, ya. Ini santri sedekah gunung dengan cara apa? Memunguti sampah gunung yang ada, menanami pohon-pohon yang ada, memberikan makanan bagi hewan-hewan yang ada di sana. Karena tradisi memberikan makanan pada hewan itu ada hampir di setiap belahan dunia Islam ada. Misalkan tradisi memberi makanan burung yang ada di Turki, bahkan kalau di Turki itu tradisi memberikan makanan pada kucing, anjing dan sebagainya itu ada. Kita tinggal mengubah. Kalau tetap kita namakan sedekah gunung, tapi acaranya itu tidak lagi ada acara menanam kepala kerbau, tetapi acaranya dengan menanam pohon, memberikan makanan buat hewan dan sebagainya. Kira-kira, ya. Oh ya, oke. Ya, oke. Kira-kira itu akan tetap dilihat sebagai kegiatan syirik atau tidak? Ya misalkan gini nih, gerakan Pondok Pesantren Salman Al Farisi mengadakan sedekah laut, rombongan, ya, berapa bis ke laut tempat wisata. Nanti sedekah lautnya dengan cara apa? Ini wisatawan sekarang kan ya banyak yang tidak disiplin buang sampah. Gerakannya dengan apa? Dengan cara memunguti sampah-sampah yang ada, membersihkan laut. Kemudian nanti ada upacara nih, naik perahu motor bareng tapi bawa pelet ikan, ya. Kemudian menebar pelet ikan di laut. Kira-kira itu akan dituduh musyrik apa enggak? Masyarakat akan seneng enggak? Oh, ternyata ada sedekah laut versi syar'i. Nah, masyarakat seneng enggak kira-kira? Nanti masyarakat yang sudah ke masjid itu memilih yang masih pakai sajen atau memilih yang versi kita? Ini pertarungan kebudayaan di situ. Jadi mengapa tidak kemudian pada saat Syuro misalkan, ya, upacara atau bulan apa itu santri Salman Al Farisi datang ke Merapi, bikin vlog, ya. Media Islam juga meliput bahwa santri Salman Al Farisi akan melaksanakan sedekah gunung dengan cara apa? Melakukan reboisasi, gitu ya. Kemudian mungkin membuatkan saluran air buat penduduk, gitu kan. Dan nanti penduduk itu juga. Nah, para ulama kita dulu melakukan itu dengan cara seperti itu, mengubahnya dengan tindakan langsung. Jadi bukan hanya nyeramai. Orang itu biasanya kalau sudah punya kepercayaan diceramai mestinya tersinggung. Tapi kalau kita itu memberikan alternatif yang beda, itu tentu hasilnya akan lain. Gitu ya. Sehingga nanti tradisi sedekah gunung itu berubah menjadi tradisi penghijauan, ya, dan penyadaran supaya para pendaki itu tidak membuang sampah sembarangan. Tradisi sedekah laut berubah menjadi tradisi resik-resik pantai dan mengingatkan orang akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Jadi sebetulnya itulah fungsi dakwah. Jadi kita harus mampu melakukan islamisasi atas berbagai fenomena yang ada. Tidak mungkin kita itu hanya melakukan apa yang ada pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, karena bagi juga kehidupan itu berkembang mesti ada banyak hal-hal baru
ya, kebudayaan baru yang dulu tidak pernah dijumpai pada masa Rasulullah. Lah bagaimana kita menerjemahkan apa yang sudah dipesankan Rasulullah itu untuk menjadi warna utama pada setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Itu sebabnya yang dilakukan para ulama kita adalah melakukan proses islamisasi. Nah, kembali kepada tadi, saya sebagai penutup, saya ingin mengutip pendapat dari Dr. Hamid Fahmi Yarkasi. Jadi, kalau beliau menyebutkan Islam itu disebut sebagai agama dan peradaban. Sebagai sebuah agama, Islam itu sudah sempurna, sudah komplit, tidak perlu ditambah, semuanya sudah komplit. Tetapi sebagai sebuah peradaban, itu sebagaimana organisme yang hidup. Peradaban itu butuh makan dan butuh minum. Ya, tetapi dari peradaban-peradaban lain yang dia makan dan dia minum, itu tidak semuanya itu menjadi daging. Tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ada juga yang dibuang sebagai kotoran dan tidak terpakai. Nah, itu ibaratnya ketika Islam sebagai peradaban masuk ke berbagai wilayah, maka dia makan minum juga dari peradaban setempat. Tetapi sebagian itu bisa diislamisasikan, sebagian yang memang betul-betul tidak bisa diislamkan ya dibuang. Itu sebabnya kalau saya mengatakan misalkan istilah yang selama ini ramai menjadi pro kontra di kalangan teman-teman santri, biasanya antara santri yang berhaluan modernis, salafi dengan teman-teman Nahdien, istilah Islam Nusantara. Kalau kita memaknai Islam Nusantara sebagai agama Islam Nusantara, itu tentu keliru. Ya, tidak bisa, karena Islam sebagai agama itu semua tempat sama. Tetapi ketika kita menyebut peradaban Islam Nusantara, itu sah. Karena meskipun agamanya sama, tapi manifestasi umat Islam di bidang kebudayaan, di bidang teknik kehidupan itu antara orang Indonesia dengan orang Mesir, dengan orang Turki berbeda-beda. Masing-masing punya kultur dan budaya sendiri, meskipun semuanya itu bersumber dari ajaran Islam. Itu dari situlah saya yakin jika yang kita kembangkan sebagai suatu bentuk kecintaan kepada negeri ini adalah peradaban Islam Nusantara, jangan dipisah, ya. Peradaban Islam Nusantara, ya. Jadi bagaimana menampilkan keislaman yang khas, karena Nusantara tentu punya kultur sendiri, itu sah-sah saja. Karena kebudayaan itu banyak ruang-ruang yang memang ruang-ruang itu ruang-ruang mubah, bukan ruang-ruang ibadah, gitu ya. Nah, disitulah sebagaimana para ulama kita dulu memasukkan nilai-nilai agama dalam kebudayaan, bahkan dalam simbol, dalam batik, dalam wayang dan sebagainya harus kita pelajari lagi, sehingga jangan sampai karena kita seolah-olah ingin steril dari budaya, tetapi nanti justru kita mengalami split personality, kepribadian yang terbelah. Ketika kita mulazamah di hadapan ustadz kita sangat fasih menukil kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian Imam Ahmad, dari ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah. Tapi pada saat kita di sendirian, kita asik dengan membaca ulasan tentang wibu, tentang K-pop, tentang drakor dan sebagainya. Nah, ini malah mengalami namanya split personality. Makanya tadi saya sudah bincang-bincang, sudah saatnya pesantren ini juga memasukkan kurikulum tentang kesusastraan dan kebudayaan Jawa, sehingga kita tidak perlu menengok drakor, karena Buya Hamka sudah menyajikan tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah. Sehingga kalau bisa nanti santri itu juga menuliskan dramanya sendiri, ya, menuliskan naskah filmnya sendiri, menelurkan novelnya sendiri yang nanti sebagai bahan bacaan para santri generasi berikutnya, sehingga sebagaimana para wali dulu itu sudah berhasil mengislamkan hampir semua sektor kehidupan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.